Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Baik, itulah tadi kita juga sudah hadirkan kembali bagaimana suasana upacara untuk penaikan bendera pada pagi hari tadi. Dan tentunya juga kita bangga sekali begitu ya, Marvin. Banyak sekali tadi kita lihat juga bagaimana paskibraka yang berprestasi begitu ya. Di tanggal 17 Agustus selalu kita hadirkan orang-orang yang berprestasi, dan tentunya hari ini juga kita akan berbincang-bincang dengan salah satu narasumber yang punya prestasi yang mungkin berbeda nih dari yang biasanya kita dengar. Betul gitu. sekali, namanya adalah Ade Pratnya Satwika Asmadi. Hai Nia. Halo, apa kabar? Oke. Terima kasih sudah datang hari ini Nia. Iya, kita sih sudah tahu kamu siapa sebenarnya. Tapi juga pemirsa kembali perlu diingatkan lagi ya, profil kamu dan juga prestasi kamu seperti apa. Kita tampilkan untuk pemirsa semua, kita simak. Pada tanggal 19 Juni 2023, Indonesia mencetak sejarah dengan meluncurkan satelit Republik Indonesia Satria 1 dari Cape Canaveral Special Launch Complex 40 di Florida, Amerika Serikat. Peluncuran satelit tersebut akan mendukung infrastruktur digital bagi fasilitas-fasilitas publik di daerah tertinggal, terdepan dan terluar atau daerah 3T. Di balik keberhasilan peluncuran satelit multifungsi pertama milik pemerintah Indonesia tersebut, ada andil sosok perempuan bernama Ade Pratnya Satwika Asmadi. Perempuan kelahiran 1993 yang akrab disapa Nia ini memegang tanggung jawab sebagai project manager di PT Pacific Satelit Nusantara untuk pembuatan Satria 1. Dan pada peluncurannya, ia mengemban tugas sebagai Customer Project Launch Director di SpaceX. Pada proses peluncuran tersebut, Nia ditempatkan di fasilitas ruang kontrol panel yang tertutup karena posisinya sebagai pembuat keputusan untuk terbang atau tidaknya satelit tersebut. Nia merasakan emosi bercampur aduk saat akhirnya mengetahui Satria 1 telah benar-benar meninggalkan bumi untuk memulai perjalanan baru menuju orbitnya ke 163 bujur timur. Nia mengaku perjalanan menghadirkan Satria 1 mengalami pasang surut proses perjuangan yang begitu besar. Dikerjakan sejak 2019, perjalanan pembuatan Satria 1 melewati beberapa momen penting secara global serta tantangan terbesar di tengah pandemi COVID-19. Sebagai insinyur sistem satelit di PSN, Nia telah memiliki bekal dengan banyak ilmu penting tentang satelit untuk setiap komponen. Beberapa komponen penting, mulai dari sistem tenaga penggerak, propulsion system, sistem komunikasi, hingga sistem suhu atau thermal yang semua harus diperhitungkan dengan sangat teliti. Setelah satelit terbangun utuh dalam bentuk fisik, Nia dan tim harus memastikan infrastruktur telekomunikasi tersebut telah berfungsi dengan optimal sebelum diluncurkan. Untuk tugas tersebut, Nia harus standby 24 jam dan setiap saat mengikuti telekonferensi karena proyek peluncuran satelit tersebut bersifat lintas negara. Pada akhirnya, perjuangan Nia dan tim berbuah manis hingga Satria 1 telah diluncurkan dengan lancar dan dalam proses menuju orbit di luar angkasa. Tugas Nia saat ini tinggal menantikan satelit berlabuh dan menunaikan fungsinya, memancarkan jaringan internet untuk menjangkau pelosok-pelosok Indonesia dan memberikan kesetaraan akses digital. Tim Liputan Metro TV. Ya, itulah profil dari Nia. Jadi salah satunya adalah peluncuran satelit Republik Indonesia Satria 1 di Florida, Amerika Serikat pada tanggal 19 Juni 2023 lalu. Nah, seperti apa pengalaman seru Nia terlibat dalam proyek peluncuran satelit tersebut? Nah, ini sudah ada di sini, kita akan langsung tanyakan dan berbincang-bincang. Mbak Nia, perempuan Indonesia ya kan satu-satunya ya begitu ya. Masih muda loh, ini masih umur 30 tahun ya? Iya, mau menuju 30 tahun sudah terlibat dalam proyek pembuatan roket. Ini awal terlibatnya gimana Mbak Nia? Iya, mungkin untuk satelitnya adalah fokus dari apa yang kita kembangkan dan network telekomunikasinya.
Jadi memang ini proyek kerjasama antara pemerintah dan badan usaha. Jadi dimulai dari tender dan perancangan, pencarian pendanaan, lalu masa konstruksi. Dan memang pada saat peluncuran itu ya sebuah milestone yang sangat besar karena satelitnya memang sudah selesai dirancang, dirakit, dan di-testing, dan sekarang sedang menuju ke orbitnya. Jadi ya alhamdulillah memang diberikan banyak kepercayaan dari tim Pacific Satellite Nusantara atau PSN dan juga pemerintah. Mereka tidak takut untuk memberikan kepercayaan untuk anak-anak muda memelit proyek yang cukup kompleks karena stakeholdersnya juga cukup banyak dan multinasional dan multi-party. Iya loh. Iya. Ini milestone banget ya nih kalau kita lihat bersama ya. Betul. Dari tahun berapa itu kok nggak salah? 2018 bukan? Iya, 2018 mulai tender dan selesai tender dan kontrak award di 2019. Dan sejak itu ya proses finalisasi desain dan juga pendanaan dan sampai selesai konstruksi satelit. Namun memang belum selesai pekerjaannya karena kami menunggu satelitnya sampai di slot orbitnya nanti baru mulai operasi, dan harapannya tentunya memberikan layanan servis telekomunikasi untuk seluruh rakyat Indonesia. Amin, amin. Berarti kalau tidak salah 145 setelah peluncuran ya, 145 hari. Sekitar bulan November nanti begitu ya baru masuk di orbit dan baru bisa melihat baru bisa berfungsi begitu berarti ya Mbak Nia, Iya, ya? jadi mungkin next milestone-nya adalah menunggu satelitnya sampai di rumahnya. Setelah dia sampai akan ada in-orbit testing kita sebutnya. Kita cek pada saat dia perjalanan tidak ada yang rusak dan semua aman. Lalu kita juga harus ada masa integrasi dengan ground segment atau ruas buminya. Baru setelah itu kami akan menyediakan layanan. Wow. Luar biasa. Sekarang berarti masih deg-degan berarti. Masih tentunya. Nah, saya juga sebenarnya ingin tahu banyak nih Mbak Nia. Jarang-jarang loh, apalagi seorang perempuan begitu ya. Kemudian kok tertarik dengan bidang sains, bidang roket, bidang satelit begitu ya. Nanti saya juga ingin tahu tentang itu. Tetapi kita lihat dulu ya suasana di Istana Kepresidenan karena memang sesaat lagi pemirsa kita akan menantikan begitu upacara penurunan bendera merah putih di sana. Dan kita akan lihat seperti apa suasananya. Karena saat ini memang pawai budaya begitu ya sedang berlangsung di sana yang digelar tentunya dengan budaya dari berbagai daerah di Indonesia. Betul sekali. Kita saksikan bersama ya pemirsa ya, untuk budaya saat ini memang kalau kita melihat dari pengalaman tahun ke tahun, memang ini biasanya dikumpulkan dari Sabang sampai Merauke. Kalau misalkan kita bandingkan juga untuk pemirsa juga ya dengan tahun lalu, biasanya untuk acara, jadi memang pagelaran budaya ini memang digelar untuk mengiringi sebelum prosesi penurunan bendera begitu. Memang biasanya 1 jam 45 menit sebelum penurunan bendera. Nah biasanya kemudian seperti apa istilahnya, kalau musik itu ada urutannya setelahnya apa gitu. Nah yang pertama mungkin kalau kita melihat ini dari bagian Sumatera terlebih dahulu, kemudian nanti akan ditampilkan beberapa budaya-budaya untuk era selanjutnya. Ini persiapannya kalau kemarin kita juga lihat bersama ini cukup intens juga ya Zakia ya. Cukup lama, betul sekali, dan tentunya juga banyak sekali nanti budaya-budaya lain yang akan disajikan, tidak hanya tarian begitu ya, tetapi juga ada budaya-budaya lain yang nanti kita akan lihat seperti apa saja. Baik, kita akan lanjutkan dulu perbincangan kita sembari nanti kita melihat lagi suasana di Istana Negara. Jadi Nia, awal ketertarikan untuk iya, karena biasanya anak-anak itu ya punya cita-cita apa sih, dokter begitu ya. Kemudian mungkin ingin menjadi apa kalau sekarang ya mungkin kayak lebih ke informatika, teknologi seperti itu kan. Kalau Mbak Nia sendiri awalnya bagaimana? Tertariknya memang dari kecil tertarik atau jangan-jangan salah jurusan terpaksa nyebur ya udahlah sekalian gitu? Iya, a little bit of both. Mungkin dari kecil ketertarikan ya pingin tahu aja sih bagaimana sih the world works itu dari segi sains. Dibina oleh keluarga, terutama ayah saya memang backgroundnya juga engineering, jadi di situ mungkin ada sosok dari keluarga yang menanam bibit-bibit itu, namun
selama saya besar juga tidak ada pressure, oh kamu harus jadi engineer atau kamu harus dibebaskan lah, terserah mau jadi apa begitu ya. Dan mungkin sampai di SMA memang tertarik di dunia teknik, terus sampai di aerospace itu sedikit terjebur atau ya memang loh, terjeburnya jauh sekali loh, aerospace langsung yang startupnya tadi. Iya, tadinya mau mechanical atau chemical, namun aerospace waktu itu ya cukup menarik dan kebetulan apa yang menarik Mania? Iya, karena dia biasanya kalau di engineering paling atas karena aerospace. Gitu. Iya. Lalu ya kebetulan waktu kuliah juga banyak diskusi dengan profesor yang mereka ya kasih rekomendasi lah dan untuk waktu itu ya coba-coba aja dan alhamdulillah memang sampai di titik dimana wah ini ternyata sangat amazing dan cool dan saya juga merasa oke, ini niche yang saya ingin berkembang dan di industri yang memang kedepannya pasti akan jauh lebih lebih masuk dalam day to day ya. Betul. Seperti broadcasting juga itu mulai dari satelit juga kan. Betul. Dan pasti nantinya space based technology dan services akan lebih day to day. Banyak aspek kehidupan yang akan bergantung pada satelit begitu ya Mbak Nia ya. Oke, nanti kita lanjutkan kembali Mbak Nia perbincangannya karena kita berdua masih kepo, masih banyak pengen tahu gitu ya Mbak Vin. Tetapi kita harus ikuti dulu jeda pariwara berikut ini pemirsa. Tetap bersama kami di live event Penurunan Bendera. Tetap sekali. Baik, kita lanjutkan lagi perbincangan ini. Sudah ada Mbak Nia yang dari tadi sudah setia bersama kita di sini. Mbak Nia, tentunya kan kalau misalnya acara peluncuran, apalagi sejak dari pembuatan begitu ya, pasti banyak tantangannya, pasti banyak hal-hal yang bikin gitu ya. Gitu. Nah, kalau Mbak Nia sendiri apa aja di pengalaman sehingga dari mulai ya mungkin dari tender atau saat merancang hingga kemudian peluncuran yang menjadi tantangan buat Mbak Nia? Iya, mungkin secara personal tantangannya cukup banyak karena ya menjadi orang wanita muda di bidang yang male dominated, jadi mungkin banyak waktu-waktu di mana kita harus ya kind of overcome our own doubts untuk bisa tampil dan show kayak oke, kita Indonesia walaupun saya muda, saya perempuan tapi masih bisa menjadi sosok ya decision maker. Nah, mungkin itu secara personal tapi secara global in terms of projectnya sendiri karena proyeknya sangat kompleks, kembali lagi stakeholdernya banyak dan banyak yang mempunyai harapan dan tentunya ini untuk saudara-saudara kita yang memang membutuhkan digital infrastruktur untuk nantinya mungkin akan membangun ekonomi rural Indonesia. Jadi ada beban atau ini tugas kita lah ramai-ramai untuk bisa mendeliver sesuatu yang berkualitas dan successful dan ya ini menjadi satu bagian kecil dari nanti kemajuan Indonesia secara Satria 1 itu yang membedakan dengan mungkin yang lainnya, satelit yang lainnya apa nih? Yang menarik, yang menjadi unggulan dari Satria 1? Iya, mulai dari ini proyek KPBU dan tidak banyak proyek KPBU untuk proyek satelit. Jadi ini proyek strategis nasional dan kita bangga mendapatkan kepercayaan dan endorsement dari sisi pemerintah bahwa oke, kita dipercayai sebagai pihak swasta untuk menjalankan proyek yang sangat penting untuk membangun infrastruktur nasional. Dan tentunya banyaklah tantangan dan challenge-nya juga. Challenge-nya juga. Wow.
Tapi kita lihat saat ini juga nih, ya ini juga sepertinya challenge juga ini. Presiden ingin menyapa dari warga, seperti saking banyak sekali di sini. Karena memang ini kebiasaan ya, setelah kemudian tadi penaikan bendera merah putih, kemudian saat ini juga penurunan, saat ini juga Presiden Joko Widodo saat ini kembali menyapa para tamu yang hadir di sana. Betul, tentunya juga ini para tamu undangan menunggu momen ini begitu ya, momen yang sangat langka mungkin buat mereka, apalagi bertemu dengan Presiden secara langsung dan di istana juga begitu, di halaman istana begitu. Nanti kita akan melihat juga bagaimana suasana terkini di sana dan tentunya kita akan kembali melanjutkan perbincangan bersama Mbak Nia usai jeda pariwara berikut ini. Pemirsa tetap bersama kami di live event penurunan bendera. Didukung oleh Indomie Hype Abis. Smoky creamy kebab Turki dan gurihnya rendang dimix di Indomie Hype Abis kebab rendang. Mix asik. Yuk cobain. Makin delicious. Ya, ada kembali bersama kami dalam live event. Oke, ini ya kita kembali lanjutkan perbincangan ya. Nah, sebagai seorang muda, perempuan berprestasi, apa harapan untuk Indonesia dan generasi muda saat ini yang butuh dorongan motivasi agar bisa berprestasi seperti ini ya? Iya, pertanyaan yang sangat amat berat untuk dijawab. Cuma mungkin dari segi saya, ya menuju 2045 tahun emasnya Indonesia, dan generasi saya nanti akan mulai menuju menjadi decision makers dari di level nasional mungkin, dan ya saya harapkan mungkin kita semua semangat untuk membangun nation branding Indonesia ke depannya, dan tentunya akan banyak kolaborasi antara pemerintah dan swasta dan domestik dan internasional. Jadi mungkin ya harapan saya kita anak-anak muda harus bangga jadi orang Indonesia dan mencari niche expertise mereka, dan ya bloom in your own passion, dan selalu membawa nama NKRI, dan ya harapannya Indonesia terus maju sampai ke depannya. Nah, kalau Mbak Nia sendiri pastinya ini kan baru umur 30 ya, masih panjang perjalanan, masih banyak mimpinya begitu. Kalau Mbak Nia sendiri memiliki mimpi apa nih ke depannya? Iya, mungkin saya harap Indonesia nanti akan menjadi a big game player di bidang antariksa. Oh yes. Iya, jadi apa itu mungkin kita bisa bangun satelit kita sendiri, atau mempunyai spaceport, atau menjadi salah satu ya big players lah di bidang antariksa. Dan semoga nanti banyak teman-teman generasi muda yang akan berkontribusi juga, karena ya space industry kedepannya pasti akan berkembang dan membutuhkan banyak human capital dan kecerdasan anak-anak Indonesia di masa depan. Oke, amin. Amin. Wah, harapannya luar biasa ya. Bisa pasti kita, pastilah. Insya Allah pasti bisa diwujudkan. Mbak Nia, terima kasih banyak untuk waktunya hari ini. Senang sekali karena kita merayakan 78 tahun kemerdekaan Indonesia dengan salah satu wanita yang spesial begitu, yang juga memiliki kontribusi yang besar bagi Indonesia, dan kedepannya semoga akan banyak juga yang seperti Mbak Nia ini ya, untuk generasi muda Indonesia. Terima kasih sudah menjadi inspirasi bangsa. Terima kasih bersama kami. Waktunya. Oke pemirsa, kami akan kembali usai jeda. Tetaplah bersama kami dalam live event.